Tuhan. Hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita mari muji Tuhan terlebih dahulu supaya hidup kita diberkati Tuhan sepanjang hari ini dengan judul kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah hari ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dan awal lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih ya Tuhan, sedikit pujian terpadamu Tuhan, biarlah masuk dalam setiap hati kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati untuk buka hati kami masing-masing, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan terlebih untuk melakukan di panjang setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita akan bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai mengasihi Tuhan. Mari kita, sebelum kita bersama-sama menggeluti akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita
berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama satu hati melalui jaringan online. Tuhan, saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang Kau pakai, Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini, bila dapat bisa mengerti dan memahami dan dapat melakukan dalam kehidupan setiap harinya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka di dalam Alkitab kita di Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ke-40. Di Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ke-40 akan saya bacakan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saat ini nats yang akan kita pelajari di kesempatan pagi hari ini di ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini jelas bahwa ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk kita mengasihi Tuhan. Berarti kalau ini perintah, tentunya hal yang wajib yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa itu wajib? Ya karena kita memang pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita dan sudah banyak Tuhan lakukan, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Untuk itu seharusnya kita melakukan, yaitu mengasihi Tuhan. Setiap pribadi baik yang tentunya memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, namun seringkali kita belum sepenuhnya dapat mengasihi Tuhan, atau dalam arti gagal untuk kita mengasihi Tuhan karena ya keegoisan kita, seperti kita repot lah, sibuk banyak yang harus kita kerjakan. Yang ini membuat kita tidak fokus bagaimana kita untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan sebagai rasa ungkapan kita untuk mengasihi akan Tuhan, sehingga rasa mengasihi kita kepada Tuhan menjadi kendor, bahkan bisa dikatakan hilang, tidak ada. Karena kesibukan kita, karena kegiatan yang kita begitu banyaknya, sehingga kita melupakan apa yang menjadi tugas kita sebagai umatnya untuk berbakti setia kepada Tuhan. Ini salah satu bukti bahwa kita mengasihi kepadanya. Kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang, ini suatu contoh, tentunya ada rasa kasih di dalam diri kita. Bagaimana rasa kasih itu ada atau muncul? Karena adanya kedekatan, berkarib, komunikasi yang baik. Sehingga rasa kasih akan semakin lama, akan semakin terjaga dengan baik. Coba kalau kita ada hubungan, terus hubungan itu ada gangguan, ya semacam tidak ada kontak, tidak ada kedekatan lagi, lama-lama rasa kasih itu akan hilang. Begitu juga kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, agar kita bisa menjaga demikian, tentunya dibangun sebuah hubungan yang lebih dekat, biar jadi hubungan yang lebih baik
akan kasih itu terjaga dengan sempurna. Demikian hubungan kita dengan Tuhan sejauh ini. Bagaimana hubungan kita ini? Apakah sudah jarang komunikasi atau ada jarak, tidak berkarib, atau bahkan sudah tidak ada kedekatan lagi? Kalau ini terjadi pada diri kita, ini sebagai warning atau tanda bahwa kasih kita kepada Tuhan sudah mulai luntur. Hati-hati. Namun hal ini jangan menjadi penghalang atau hambatan kita untuk terus mengasihi Tuhan. Sudah terlambatkah? Ingat, ini adalah salah satu proses dalam menjalin suatu hubungan. Hubungan yang ingin baik harus tetap menjaga keintiman dengannya. Siapapun itu, baik dengan sesama, tentunya hal ini dengan Tuhan. Ya, memang kita hubungan itu, membangun sebuah hubungan memang harus kita jaga dengan baik. Tentunya ada hal yang harus kita perhatikan bersama sehingga hubungan itu akan terjaga. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah yang dalam hidup kita ini membuat kita melanggar akan firman-Nya. Dan Tuhan berjanji kalau Dia akan memberikan apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Ada banyak janji berkat jika kita menuruti kebenarannya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana kita ini mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin, bagaimana kita menjaga kekariban kita dengan Tuhan. Tentunya kita harus senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa atau saat teduh, dan tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Nah, ini tentunya semua agama apapun tentunya ada namanya ibadah, baik Kristiani, Muslim maupun apapun agamanya, tetap kita harus menjaga jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Ini salah satu bukti bahwa kita ini mengasihinya. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, salah satunya kita mengasihi sesama. Bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Apakah kita memiliki kepedulian kepada sesama kita? Ini salah satu bukti bahwa kita mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga, setia melayani Tuhan. Setiap kita dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan, dan itu harus kita kembangkan dan maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu melayani Tuhan dengan berbagai alasan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, seringkali kita menjadi alasan kita untuk tidak melayani Tuhan. Rasa takutlah atau bagaimanapun. Di tengah pandemi ini kita akan melayani banyak hal yang bisa kita kerjakan secara online, atau kita bisa video call. Apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, tetap kita kerjakan dengan baik. Jangan menjadi alasan kita untuk tidak tetap melayani kepada Tuhan. Yang ketiga, suka memberi. Selain ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan rela hati dan penuh sukacita, selalu ingin menabur atau memberi untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Nah, kita juga di poin keempat ini kita diajarkan untuk selalu memberi. Ya, kalau kita boleh jujur, kita ini inginnya untuk diberi, tidak untuk memberi. Itu saat ini kita diajarkan salah satu kita untuk mengasihi Tuhan adalah untuk suka memberi. Mari kita untuk terus peduli dengan sama kita, dengan memberikan apa yang kita miliki, baik itu dana yang kita miliki, keuangan kita yang kita miliki, atau mungkin pikiran kita, bahkan tenaga kita. Apapun yang kita berikan, apapun yang ada dalam diri kita, mari kita bisa memberikan yang terbaik buat sesama, terlebih kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami bersama.
kita harus menarik garis dalam perikop kali ini bahwa untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya, hidup dalam kebenarannya. Dan bukti kita kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menjalin hubungan karib dengannya, taat, setia, dan suka memberi. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan keimanan kita untuk menata ke depan, sehingga firman ini dapat membantu dan menolong akan kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai apa yang Tuhan sudah firmankan, yaitu kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Banyak hal yang harus kami kerjakan Tuhan, namun satu hal untuk kami boleh mengerjakan untuk bisa mengasihi-Mu, untuk kami bisa hidup berkarib dengan-Mu, taat, setia, dan suka memberi. Ini salah satu bukti kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, dan ajari terus kami Tuhan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas Tuhan yang menyertai dan menolong dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan dan keluhuran nama Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.